Episode 38. Mas, lain kali jangan diladeni lagi Ibu Harry itu. Aku nggak suka Mas terus-menerus memancing emosi dia. Nggak baik Mas. Ingat Dara. Mana bisa sayang. Mas greget dengar mulut dia tuh pengen Mas sumpel pakai bon cabe. Enak aja bilang krim abal-abal, nggak tahu apa skincare kamu harganya puluhan juta gram David. Kalau dilawan nggak bakalan selesai Mas. Sama saja kamu dengan dia dong. Di mana letak samanya sayang? Kita nggak selevel dengan dia yang cuma makan 100.000 sehari. Mas, nggak boleh sombong. Ingat di atas langit masih ada langit. Diberi rezeki berlebih dari Tuhan kita syukuri, bukan malah dipamerkan. Aku nggak suka lo Mas. Ingat aku sedang hamil, ujar Dara mengelus perutnya membuat David terdiam sejenak. Karena David tahu kalau Dara marah padanya bisa-bisa juniornya akan puasa. Lebih baik mengalah daripada harus menahan. Setelah angkot berhenti, Dara segera keluar sedangkan David sibuk mengibaskan tangannya kepanasan. Baunya macem-macem ya sayang. Untung tadi Mas cuma cium bau parfum kamu. Kalau nggak bisa muntah di dalam sana. Jangan sembarang bicara Mas. Nanti malah didengar orang. Ini pengalaman Mas perdana lo sayang. Kalau bukan sama kamu ogah. Ucap David. Pulangnya pesan taksi saja sayang. Ujar David. Menyesal dia tidak membawa uang cas saat berangkat kemarin, jadi harus ke bank terlebih dahulu. Mas pakai kartuku saja. Ucap Dara saat masuk ATM. Sudah kartu Mas saja. Tolak David. Tapi kan untuk beli kado ibu Mas. Ini saja ya, banyak kok isinya. Sayang. Ini saja biar kartu itu buat perawatan kamu. Ujar David lagi. Permisi Pak, Bu, kalau mau berdebat di luar dulu. Masih banyak yang mau antri di belakang kalian, kalau nggak mau untuk saya saja kartunya. Ucap salah satu orang yang ikut mengantri di ATM membuat Dara malu. Kamu sih Mas, ya kamu nggak dengerin ucapan Mas. Udah ini saja, bisa narik 20 juta dan Mas punya 2 kartunya. Ucap David. Terus buat beli kerbaunya Mas. David terdiam sejenak. Dia lupa kalau uang yang dia tarik cuma cukup untuk belanja. Kalau harus antri di bank akan butuh waktu lama. Iya sudah pinjam dulu uang kamu sayang. Langsung Mas ganti lewat transfer. Ucap David memberikan senyuman terbaiknya membuat Dara geleng-geleng kepala. Akhirnya kartu ATM Dara juga dipergunakan. Karena keterbatasan penarikan uang dengan kartu ATM, David dan Dara segera pergi ke toko Mas. Pilihan Dara jatuh pada kalung liontin kristal akan terlihat cantik bila dipakai sang ibu. Sayang, kenapa pilih yang Mas begini? Bukan berlian saja? Tanya David. Mas di sini tuh berlian justru banyak dibilang imitasi, nggak banyak yang tahu kalau bukan dari kelas atas jadi emas saja. Buat investasi juga bisa. Bergaya sekaligus nabung Mas. Jelas Dara dan diangguki David mengerti. Setelah dari toko Mas, Dara membawa David untuk berbelanja kebutuhan dapur. Setelah puas belanja mereka memesan taksi. Kali ini David tidak sanggup kalau harus pulang desak-desakan di angkot. Sayang, Mas pikir kita harus beli mobil deh buat ayah biar nanti kalau kita pulang kampung lebih enak kalau mau keluar. Siapa yang bawa Mas? Rais kan bisa diajari sayang. Rais masih kecil Mas. Masih SMA. Dulu sewaktu Mas SMA juga sudah bawa mobil sayang. Jadi nggak masalah lah. Ayah juga bisa belajar. Biar gampang kalau mau berpergian jauh. Nanti aku bicarakan dulu sama ayah ibu Mas.
Iya, kalau mereka mau. Kalau barangnya ada pasti maulah sayang. Jawab David. Ini Pak, uangnya dikasih aja langsung ke Pak RT biar bisa beli kerbau. Ujar Dara menyerahkan uang sebesar 20 juta. Wah, ini sih kerbau besar, Ra. Ucap sang ibu saat melihat tumpukan uang di atas meja. Biar saja Bu, biar puas orang kampung makannya. Kita kan nggak ada resepsi di sini. Jawab Dara. Oh ya, ini Bu, Mas David beliin ibu kalung emas. Dipakai ya. Lanjut Dara mengeluarkan kalung emas yang masih di dalam dompet dari toko emas tersebut. Wah, Ra, cantik banget liontinnya kristal. Ibu suka? Tanya Dara dan diangguki sang ibu. Kalau suka dipakai ya Bu. Jangan dilepas. Di dalam sana ada surat-suratnya. Bisa buat investasi Bu. Nanti kalau ada rezeki aku beliin lagi. Ucap Dara tersenyum melihat ibunya bahagia. Makasih Ra. Makasih David. Ibu suka sekali. Bisa ibu pakai ke arisan sore ini Ra. Aduh ya, lihat deh kalung emasnya gede banget ya. Pasti ibu-ibu di sini pada sirik deh nanti lihat ibu pakai ini. Bu, jangan terlalu berlebihan ya. Ayah nggak suka kalau untuk dipamerkan. Dara belikan untuk investasi jadi jangan terlalu mencolok. Ingat sang suami. Ya ayah nggak asik. Kalau beli ya buat dipamer dong. Kalau buat disimpan doang mending nggak usah beli. Celetuk Rais dan diangguki David setuju. Makasih ya nak David. Ibu suka kalungnya. Ucap Ibu Dara tersenyum kecil. Buat aku apa Mbak? Tanya Rais cemberut. Kan sudah dibelikan motor kemarin Is, jawab Dara. Yang sekarang dong Mbak. Kalau motor kan udah lewat. Kalau mobil mau Is? Tanya David. Mau. Jawab Rais cepat. Tidak. Jawab ayah Dara. Kenapa ya? Tanya Ibu Dara. Masa baru nikah udah minta macem-macem Bu? Kasihan kan nak David harus memenuhi permintaan kalian. Nggak apa-apa ya. Aku sengaja mau beliin mobil keluarga buat kalian jadi kalau mau ke Jakarta bisa pakai mobil. Ayah bisa gantian nyetir sama Rais nanti. Terus kalau kami pulang kampung juga bisa makek buat jalan-jalan. Naik angkot panas ya. Ungkap David jujur membuat Rais tertawa kecil. Kakak nggak biasa naik angkot. Baru pertama kali tadi Is. Gila sesak banget. Gimana ya? Mau? Tanya Dara. Mau ya ya? Biar bisa jalan-jalan. Sesak Rais. Iya ya. Kalau mau lebaran jenguk keluarga lain juga seru. Sahut sang istri. Mau jenguk siapa Bu? Keluarga ibu semuanya di sini. Keluarga ayah juga di sini. Hanya Sari yang ada di Palembang. Jawab sang ayah. Sari adalah adik bungsunya yang tinggal di Palembang karena menikah dengan orang sana. Ya mana tahu kita main ke Palembang ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi naik travel. Pesan bangku udah ada mobil sendiri juga. Iya ya. Ayo dong ya beli mobil. Aku juga bisa bawa ya. Kan keren tuh ke sekolah bawa mobil. Bisa gila cewek-cewek lihat aku. Bujuk Rais. Kamu kira kayak beli pisang goreng apa? Jawab sang ayah. Makanya ayah bilang oke pasti kakak David beliin. Iya kan kak? Ujar Rais dan diangguki David. Iya sudah beli yang biasa saja jangan mahal-mahal ayah. Nggak ada uang buat beli bensinnya. Nanti aku kirim uang jajan tiap bulan ya. Untuk servis dan untuk keperluan ibu. Sahut David membuat Ibu Dara tersenyum. Wah kalungnya baru ya Bu Damar.
Ujar salah satu warga yang melihat Ibu Dara memakai kalung emas yang sengaja dia pamerkan. Iya, Bu Siti. Pemberian menantu. Ternyata suami Dara kaya raya ya Bu. Tampan lagi. Beruntung Dara bisa menikah dengan lelaki seperti David bertanggung jawab ya, sahut salah satu warga. Iya Bu. Saya juga nggak ngangka ibu-ibu kalau si David punya perusahaan besar tempat Dara bekerja. Titik. Jadi ceritanya cinlok ya Bu? Iya Bu Badrun. Davidnya cinta mati sama Dara, jadi apapun yang diminta Dara ya diberikan. Ini dia mau beliin mobil buat ayahnya, ucap Ibu Dara bangga, membuat Ibu Heri yang mendengar menjadi panas. Palingan juga beli mobil bekas. Ngutang lagi, bisa aja kan tuh laki pinjem bank dengan gadein tanah atau rumahnya. Sekarang kan banyak tuh pinjaman di bank. Atau nggak online. Celetuk Ibu Heri. Kalaupun minjam bank kudu dibayar Bu. Nggak masalah lah punya hutang asal bisa bayar. Jawab ibu yang disapa Bu Badrun ini. Sorry ya mantu saya nggak sama dengan anak situ kere. Mantu saya beli apa-apa cas. Nih kalung aja cas. Mau lihat suratnya? Nggak usah lah ya, nanti situ stroke lagi. Kan jadi repot. Ketus Ibu Dara membuat yang lain hanya tertawa mendengar perdebatan mantan besan ini. Untung saja anak saya cepat sadar dan milih David daripada anak situ yang mau poligami. Tapi gaji pas-pasan, jangankan untuk beliin saya kalung buat lahiran anaknya saja nggak mampu. Sudah, ini sedang acara arisan, jangan berdebat. Ucap salah satu ibu-ibu menengahinya. Selesai acara arisannya, Ibu Heri segera pulang. Hatinya panas melihat Ibu Dara yang bisa membeli kalung emas, sedangkan Heri apa? Cuma menikah dengan mantan PSK.